Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Anis Fauzi dari Pemuda Gaptek Channel. Hari ini kita akan sharing tentang psikotes deret angka dan penjelasannya ya. Di sini saya mengangkat sebuah pertanyaan ya, apakah S1 lulusan S1 pasti bisa mengerjakannya? Jawabannya adalah belum tentu ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti akan kita buktikan ya. Dan di sini saya bukan bermaksud untuk merendahkan siapapun, bukan bermaksud untuk meremehkan siapapun, juga bukan bermaksud untuk menggugurkan diri saya sendiri, bukan ya. Tapi di sini nanti akan coba kita bedah berdasarkan fakta-fakta dari soal-soal psikotes deret angka ya, dan apakah memang betul ya, apakah semua orang dalam hal ini adalah S1 ya, itu apakah bisa mengerjakannya? Ya, belum tentu ya, bisa iya bisa tidak ya. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe ya pada channel ini, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan juga jangan lupa berikan komentar yang positif dan berikan like untuk mendukung video ini agar semakin berkembang lagi. Kita lanjutkan teman-teman ya. Hari ini kita akan berdiskusi psikotes deret angka dan penjelasannya. Dan apakah S1 pasti bisa mengerjakan? Ya, belum tentu ya. Aduh, ada topeng teman-teman. Oke ya, di sana ada suara alam ya. Di sini ada suara alam berupa tokek ya. Tidak apa-apa, tanpa mengurangi konsentrasi kita, yuk kita simak ya. Jadi kita mulai dari video ini bahwa matematika itu mudah jika kita mampu menyederhanakannya ya. Oke, itu menurut saya teman-teman. Jadi tak kenal maka aku ajak kenalan ya, biar kita bisa kenal gitu ya. Jadi nama saya adalah Anis Fauzi ya. Saya seorang yang tertarik pada bidang matematika, bisnis dan juga internet. Saya mendalami penggunaan matematika di dalam tes psikologi ini ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah karya saya pada tahun 2017 ya, kemudian diterbitkan oleh sebuah penerbit ya dari Jogja itu tahun 2018 ya. Di sana saya membedah ya panduan lengkap cara menyederhanakan soal-soal psikotes matematika ya dengan lebih mudah dan menyenangkan ya. Kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan buku ini, bisa dicari di toko buku kesayangan Anda ya, atau juga bisa mendapatkannya secara online ya teman-teman. Nanti saya akan kirim di link deskripsi untuk membeli buku ini jika teman-teman tertarik begitu ya. Kembali lagi pada video ini ya, bahwa hari ini kita akan membahas psikotes deret angka ya dan penjelasannya. Sekali lagi ini bukan untuk merendahkan siapapun, juga bukan untuk mengunggulkan diri saya sendiri, bukan ya teman-teman. Tapi nanti kita akan mencoba melihat berdasarkan fakta-fakta ilmiah dan juga literatur yang ada. Ya, nanti kita lihat contoh-contoh soalnya. Apakah benar ya S1 itu bisa mengerjakannya? Ya, belum tentu, bisa iya, bisa tidak ya. Seperti itu. Berdasarkan literatur yang saya baca dan juga referensi yang saya pelajari ya, bahwa psikotes deret angka ya, ini memiliki maksud dan tujuan ya, bahwa psikotes ini adalah sebuah tes yang digunakan untuk mengetahui karakter ya, cara psikologi, kondisi kepribadian seseorang begitu teman-teman. Nah, di sini ya psikotes itu menggabungkan antara atau menggunakan ya alat yang namanya adalah matematika teman-teman. Di matematika itu bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur ya kepribadian ya, dalam hal ini adalah psikotes deret angka. Jadi melalui tes ya psikotes deret angka ini, teman-teman akan diukur kemampuan manajemen problemnya ya berbasis skala prioritas teman-teman. Artinya soal-soal yang terdapat dalam materi ini mengharuskan teman-teman untuk secara cermat dan runtut ya di dalam mencari fakta-fakta kebenaran ya. Dan nanti ada deret-deret angka itu, ada faktanya seperti ini
polanya seperti ini, teman-teman dituntut untuk secara cermat dan untuk menemukan fakta-fakta kebenaran tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam mencari kebenaran tersebut, ya, teman-teman diharuskan untuk secara profesional menganalisis ya segala permasalahan dan problematika serta kemungkinan yang bisa saja terjadi ke depannya ya, untuk menentukan pola berikutnya atau pola yang hilang, teman-teman. Jadi luar biasa ya, ternyata matematika itu digunakan untuk mengukur ya, untuk mengukur nilai kepribadian atau karakter seseorang ya. Nah, biasanya psikotes deret angka ini untuk mengukur tingkat intelijensia, teman-teman ya. Dan psikotes ini tidak hanya muncul pada tes masuk kerja, tapi juga muncul di tes CPNS atau mungkin tes pekerjaan yang lain, teman-teman. Baik ya, coba kita langsung saja ya melihat contoh soal ini ya. Oke, jadi ada soal nomor 1 ini, ada soal 47 ya, pola bilangan ini ya, deret angka 47, 14, 17, titik-titik 37 dan 74 ya. Coba saya beri waktu 2 detik ya teman-teman ya. Dari sekarang 1, 2 ya. Bagaimana ya? Kita apakah semua orang bisa mengerjakan ya? Juga belum tentu teman-teman ya. Apalagi kalau tes itu diberikan batas waktu ya. Nah, di sini coba kita akan sharingkan, kita akan mencoba menemukan fakta-fakta yang ada di tes deret angka ini, teman-teman. Jadi ada 47 ya, 14, kemudian 17 titik-titik 37 dan 74 ini ya. Jadi kalau saya sendiri ya, ini melihat hubungannya, hubungan dari 7 ke 14 ini punya hubungan khusus ya. Jadi 7 ke 14 ini adalah 2 kalinya ya enggak teman-teman. Kemudian kita lihat secara keseluruhan ya, ternyata pola itu berulang untuk 37 menjadi 74, ini juga dikali 2 ya enggak ya. Kemudian kita coba menganalisa ya hubungan antar deret ini. Jadi dari 4 ke 7 ini ada pertambahan 3 ya, plus 3. Kemudian kalau kita amati pola 14 ke 17 juga plus 3 ya. Nah, berarti kita dapatkan sebuah keteraturan kan, plus 3 kali 2 plus 3. Nah, berarti kemungkinannya adalah ini dikali 2 ya. Berarti 17 kali 2 adalah 34 ya. Jawabannya adalah 34 ya. Ya. Kalau teman-teman bisa mengerjakan itu berarti good, mantap ya. Kita coba lanjutkan soal nomor 2 ya. Ya, sebelum mengerjakan soal ini ya, sebelum saya menjawab ya, coba teman-teman pause dulu ya video ini, kemudian coba kerjakan ya. Kalau mentok baru dilanjutkan lagi videonya, di play lagi ya. Oke ya, saya berikan waktu 2 detik ya dari sekarang. 1, 2 ya, teman-teman bisa mencoba mengerjakan ya. Oke, coba kita kerjakan teman-teman. Di sini ada 1, 3, 2. Ini 1 ke 3 itu naik ya teman-teman. Kemudian 3 ke 2 kok turun ya, 2 ke 6 naik lagi ya. Berarti ini polanya tidak berurutan ya. Berarti kemungkinannya ada pola-pola tertentu ya. Ya, 1 ke 3 ya, kemudian ini coba kita analisa ya. Kalau kita coba langsung ke 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 22. Jadi kita harus bisa mencari segala kemungkinan ya. 1 ke 2 ini selisihnya 1 teman-teman, 2 ke 6 selisihnya 4, kemudian 6 ke 22 ini selisihnya 16 ya. 1, 4, 16 ya. Ini juga bilangan yang cantik ya. Jadi 1 itu adalah 4 pangkat 0 ya kan. Berapapun dipangkatkan 0 pasti 1 ya, kecuali 0 pangkat 0. Kemudian ini 4, ini berarti 4 pangkat 1. Kalau 16 ini 4 pangkat 2. Berarti pola berikutnya ini loncat 1 ya teman. Berarti di sini nanti adalah 4 pangkat 3. Jadi ditambahkan teman-teman. 4 pangkat 3 itu ingat ya, 4 pangkat 3 itu artinya 4 dikali 4 dikali 4 ya, sebanyak 3 kali. Nah, 4 kali 4 itu 16 ya, dikali 4 64.
ya. Kemudian di sini sudah ada 22 ya, 64 kita coba jumlahkan. Nah, 86 ya teman-teman ya. Opsinya tinggal C atau D. Nah, kemudian kita coba melihat pola yang belum berpola, yang belum kita temukan polanya, yaitu 3 ke 6, 6 ke 15 ya. 3 ke 6 ini 3 selisihnya, 6 ke 15 ini 9 ya, berarti ini 3 9 ya. Nah, kemungkinannya adalah itu adalah 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Maka pola berikutnya adalah 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 3 kali ya, berarti 27. Di sini sudah ada 15 teman-teman. Berarti di sini tadi 86, maka di sini adalah 15 ditambah 27 ya. 27 ditambah 15. Jawabannya adalah 42 ya, 42 teman-teman. Mungkin Anda mengira ya bahwa saya ini sudah menghafalkan cara mengerjakannya ya. Sekali lagi ya, di dalam teman-teman sering belajar atau mungkin sering membaca ya, bahwa salah satu tips ya, entah itu di psikotes maupun di tes bakat skolastik ya, bahwa dalam mengerjakan soal psikotes ya, dalam hal ini adalah deret angka, jangan pernah menghafal cara mengerjakannya teman-teman ya. Sekali lagi, jangan menghafalkan cara mengerjakannya, apalagi menghafal jawabannya. Jangan ya. Karena apa? Karena kalau kita mengingat ya, teorinya kalau kita mengingat, maka itu akan membutuhkan waktu ya, yang lebih lagi untuk kita memanggil memori ya, sehingga waktunya semakin habis ya. Jadi dalam mengerjakan soal seperti ini saya tidak menghafalkan ya teman-teman ya. Di sini coba kita terapkan ke diri saya sendiri, apakah saya benar-benar bisa mengerjakan seperti itu ya. Nah, dan kalau misalkan sudah bisa mengerjakan, apakah waktunya cukup? Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam saya tidak menghafalkan cara mengerjakannya, sekali lagi ya, apalagi menghafal jawabannya, tidak teman-teman ya, karena itu membutuhkan waktu yang lebih lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi tipsnya adalah fokus pada permasalahan, temukan kemungkinan-kemungkinan solusinya. Jadi jangan pernah menghafalkan cara mengerjakannya, apalagi menghafal jawabannya. Catat itu teman-teman ya. Kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Ada 105, kemudian 100, kemudian 96, 97 ya, 92, 93 dan 88 ya. Kalau saya melihat seperti ini, ada sebuah keteraturan kan ya. Dari 105 ke 100 ini kan selisihnya 5 ya. Kemudian kita cari yang selisih 5 lagi. Ini yang jelas terlihat ya. 97 ke 92 ini min 5 lagi teman-teman. Kemudian dari 93 ke 88 ini juga min 5. Nah, kan berarti kita sudah dapatkan pola kan. Ini min 5, min 5, min 5. Nah, sekarang kita cari hubungannya ya, yang belum. Nah, sekarang dari 96 ke 97 ini min 1 ya kan. Oh, plus 1 ini ya. Nah, ini plus 1, 96 ke 97 plus 1. 92 ke 93 plus 1 ya, berarti kita dapatkan polanya adalah ya, plus 1 min 5, plus 1 min 5. Nah, ini min 5, berarti sini adalah plus 1, berarti adalah 101 teman-teman ya. Gitu ya. Sekali lagi ya, jangan berpikir bahwa saya menghafalkan cara mengerjakannya ya, tapi fokuslah pada solusi teman-teman ya. Dan teman-teman nanti kalau mengerjakan juga begitu, jangan menghafalkan cara mengerjakannya, apalagi menghafal jawabannya ya. Ingat teman-teman. Oke, nomor 4 ya, saya beri waktu 2 detik untuk teman-teman mencoba mengerjakan ini. 1, 2, 3 mulai dari sekarang. 1, 2 ya. Kalau teman-teman ingin mencoba mengerjakannya, di pause dulu ya video ini ya. Oke, coba kita akan melihat ya, dari 8 ke 4, 4 ke 7 ya, 7 ke 14. Nah, kalau saya ini langsung bisa melihat ya, kita punya insting ya, 7 sama 14 punya hubungan khusus ya, punya hubungan khusus. Kemudian nah ini juga 13 ke 26, ini kan 2 kalinya, ini enggak, ini 2 kalinya. Nah ya, dikali 2 ya, ini juga dikali 2. Nah, sekarang kita analisa teman-teman ya.
Misalkan dari 8 ke 4 ini adalah min 4 ya kan. Kemudian dari 4 ke 7 ini adalah plus 3. Nah, berulang lagi kan, 14 ke 10 juga min 4. Nah, 10 ke 13 plus 3. Nah, sudah kita dapatkan polanya kan. Jadi min 4 plus 3 kali 2, min 4 plus 3 kali 2 ya. Dan ini juga sama, berarti ini adalah min 4 ya, plus 3 kali 2 kan gitu. Berarti ini dikali 2 adalah 50 teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 50. Oke ya. Kita lanjutkan nomor 5 ya. Ya. Ada soal seperti itu. Ya, coba dikerjakan ya. Teman-teman mencoba mengerjakan. Saya beri waktu 2 detik. Dari sekarang. 1 2. Ya. Ya, ini ada suara alam lagi teman-teman ya. Dan semoga tidak mengurangi konsentrasi teman-teman ya. Kita dengarkan dulu. Ya, luar biasa ya. Ingin ikut masuk video teman-teman. Oke ya, sudah selesai, kita lanjutkan lagi ya. Jadi saya ingin video ini natural ya, tidak dibuat-buat. Jadi 0 ke 5, 5 ke 10 ya, 10 ke 8, 8 ke 13 ya. Ini coba bagaimana ini teman-teman ya. Pola mana yang terlihat ya? Kalau saya melihatnya langsung dari sini teman. 56 ke 61 ini adalah berapa? Plus 5 ya kan. Kemudian dari 8 ke 13 juga plus 5 ya kan. Kemudian 24 ke 29 juga plus 5 ya. Nah gitu ya. Terus dari 0 ke 5 ini juga plus 5 teman-teman ya. Nah kemudian hubungannya bagaimana lagi ya, ini dari 5 ke 10 ini adalah kemungkinan yang dua kalinya ya. Kemudian 13 ke 26 juga dua kalinya ya kan. Berarti ini dua kalinya ya, positif ya teman-teman. Kalau sudah ada dua kali pengulangan berarti itu polanya, kan kemungkinannya begitu ya. Nah kemudian dari 10 ke 8, dari 10 ke 8 ini min 2 ya. Kemudian dari 26 ke 24 berarti juga min 2 ya kan. Nah berarti polanya bagaimana? Plus 5 kali 2 min 2, plus 5 kali 2 min 2, plus 5 kali 2 ya. Berarti pola berikutnya adalah dikali 2 kali 2, 29 dikali 2 berapa? Ya 58. Dulu kok tidak ada jawabannya kan gitu ya. Ya tidak apa-apa ya, karena kata dosen saya dulu ya, yang buat manusia, ini soal biasa ya, bukan kitab suci, jadi ada kemungkinan salahnya juga kan begitu ya. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah, bisa jadi itu adalah bonus ya. Jadi ini adalah bonus ya, karena di opsi tidak ada teman-teman ya. Oke ya, berarti ini tadi plus 5 kali 2 min 2 kan, misalkan ini tadi 58 ya kan, dikurangi 2 kan 56 plus 5 ya. Berarti polanya ini terpenuhi ya teman-teman ya, terpenuhi. Jadi ini bonus ya, tidak ada di opsi jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6 ya. 28 kemudian 32 16 64 ya. Kalau saya cenderungnya melihat ini ya, saya cenderungnya melihat 16 ke 64 ini adalah 4 kalinya ya teman-teman. Kemudian dari 2 ke 8 ini juga 4 kalinya, 38 ke 32 ini juga 4 kalinya ya, ini juga 4 kalinya. Nah gimana ini ya kan, ternyata di sini ada muncul berapa teman-teman? 32, dan di sini muncul 32. Nah 32 dan 32 ya, mungkin ini juga nanti akan muncul lagi setelah 2 angka ya. Ini kan di sini ya, jadi nanti di sini ada 32 lagi ya kan. Nah ini berarti dia hanya pengulangan ya teman-teman. Nah berarti kita fokusnya pada 2 ke 8, 16 ke 64, berarti sebenarnya dikali 4 ya. Nah karena di opsi juga kemungkinannya ini adalah, kita lihat ya, ini 80, 86, 102, 128 dan bukan 88 ya. Berarti kemungkinannya ini ya teman-teman. Ini kan 4 kalinya ya, ini 4 kali, 4 kali. Oh berarti ini adalah
4 kalinya ya, 72 dikali 4 berapa? 288 ya, 288. Jadi jawabannya adalah E ya, gitu ya. Jadi 32 nya ini mungkin dia hanya berperan sebagai batas ya kan, ya teman-teman ya, sebagai apa? Sebagai batas. Nomor 7 coba kita lanjutkan. Ada 3, 9, 13, 8, 24, 28, 23 titik-titik ya. Saya coba beri waktu 2 detik dari sekarang. 1, 2, 3 ya. 1, 2. Oke. Kita coba bahas teman-teman ya. Ada 3, 9, kemudian 14 ya. Jadi ini polanya adalah 3 ke 9 ini naik, ini 13 naik, ini turun ya. Berarti nanti ada gimana ini ya. Nah, saya melihatnya dari 8 ke 24 ini dulu. Ini dikali 3. Kemudian dari 24 ke 28 berarti plus 4. Dari 28 ke 23 min 5 ya. Ini 345 teman-teman ya. Kemudian dari ini 13 ke 8 ini min 5 ya. Kemudian dari 9 ke 14 ini plus 4 ya. Dari 3 ke 9 dikali 3 ya, berarti polanya kita temukan kali 3 plus 4 min 5, kali 3 plus 4 min 5, berarti ini kali 3 kan gitu ya. Nah ini, jadi kita dituntut untuk bisa cara runtut dan cermat ya, menentukan masalahnya ini apa, polanya ini apa gitu ya. Kemudian setelah itu kita menggeneralisir ya bahasa matematikanya, atau kita bisa menemukan pola di masa depan, pola berikutnya. Nah berarti kalau ini kali 3 adalah 23 dikali 3 berarti 69. Mantap ya, jawabannya adalah 69. Nomor 8, 45 ya, dan seterusnya ya. Saya beri waktu 2 detik dari sekarang. 1, 2 ya. Coba kita bahas 4, 5, 2, 10 teman-teman ya. Kemudian 8, 48, 51, 56. Jadi yang kita lihat ini adalah secara keseluruhan, dan pikiran kita itu harus tenang ya. Pikiran kita harus tenang. Nah coba kita cermati teman-teman ya. Dengan pikiran yang tenang maka kita bisa fokus. Pikiran kita bisa fokus pada menemukan solusi, bukan pada menghafalkan cara mengerjakan, apalagi menghafalkan jawaban ya. Jadi kalau saya melihatnya ini adalah 8 kali 8 menjadi 48 ini dikali 6. Nah kemudian saya insting lagi ya, saya curiga lagi 46 ke 322 ini ternyata dikali berapa teman-teman? Dikali 7 ya. Ini dikali 6 dikali 7. Nah kemudian kita geser ke kiri ya, dari 2 ke 10 ini dikali 5. Nah berarti ada sebuah pola keteraturan ya, 5 dikali 5 dikali 6 dikali 7 ya. Ini sudah kita temukan pola yang ini ya, karena sudah berulang 3 kali ya, minimal 2 kali. Nah kemudian coba kita analisa dari 4 ke 5 ini plus 1 ya kan. Kemudian dari 5 ke 2 ini berkurang min 3 ya. Kemudian dari 10 ke sini masih tanda tanya ya, dari sini ke sini masih tanda tanya kan gitu. Kemudian dari 48 ke 51 berarti ini plus 3 ya, ini plus 3 kan. Kemudian dari 51 ke 46 berarti min 5 ya. Nah ini berarti bagaimana, ini 1 ini 3 ya, ini dikali 5. Kemudian ya ini muncul plus teman-teman ya, muncul plus. Kemudian ini juga muncul min 5, berarti di sini ada min 3 ada min 5, berarti kemungkinan ada min 4 ya. Ada min 4 nya di mana teman-teman? Ini cara menganalisanya bagaimana? Ini kita lihat, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti ada 6 dibagi 2, berarti pola yang ketiga ya, berarti ada di sini ya, ya kan, berarti kan min 3, berarti ini ada 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti yang ketiga, berarti di sini ya, berarti di sini adalah min 4 ya.
min 3, min 4, min 5 teman-teman. Kemudian di sini ada plus 1, nah ini ada plus 3. Berarti plus 2 ya teman-teman di sini ya. Ya, ini berarti plus 2. Nah, ini kan polanya ada plus 1. Ini sudah ada plus 3, berarti sini ada plus 2 ya. Karena mainnya sudah terpenuhi min 3, min 4, min 5. Berarti ini 10 plus 2, 12 ya. 12 dikurangi 4 adalah 8. 8 dikali 6, nah ini polanya begitu ya. Nanti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 12 ya. 12 ya teman-teman ya. Kita lanjutkan soal nomor 9. Coba saya beri waktu 2 detik dari sekarang. 1, 2 ya, 3, 3, 5, 2, 8 ya, 13. Itu kita coba analisa nih ya. Ketiga ketiga ini masih nggak tahu ya. Tiga ketiga ini bisa 0, bisa 0 ini ya modelnya. Kemudian ada 3 ke 5, ini berarti plus 2 ya. Dari 5 ke 2 berarti min 3 ya kan. Dari 2 ke 8 kemungkinan dikali ya ini teman-teman ya. Ya, karena ini sudah 2, 3 ya, berarti ini kemungkinan dikali ya. 4. Kemudian nah kan dari 8 ke 13 ternyata selisihnya min 5. Berarti ini sebagai keteraturan. Berarti di sini ini bukan 0 ya, berarti kemungkinan adalah 1. Ya kan, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini berarti ya, berarti 1 dikali ya. Ini berarti dikali teman-teman. Ini dikali 1, kemudian ini dikali 4. Ya, kemudian kan dari 13 ini berarti plus 6. Berarti kali plus min ya kan. Kali plus min, ini tadi dikali ya, ini dikali ya. Berarti polanya adalah kali plus min. Kali plus ya, ini plus ya teman-teman. Plus min atau kebalik. Ini min ya. Ya kan? Ini berarti ini kali plus min. Ini kan sudah berarti ini dikali ya kan. Dikali berapa? Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 7 adalah 49. Gitu ya. Luar biasa kan soalnya. Apakah semua S1 bisa mengerjakan? Ya, teman-teman bisa menemukan jawabannya sendiri ya. Sekali lagi saya bukan untuk meremehkan siapapun, artinya adalah kita harus selalu belajar ya. Kita harus selalu belajar, jangan meremehkan soal apapun itu ya. Tetap rendah hati, tetap belajar, tetap semangat. Kita lanjutkan soal nomor 10 ya. Tenang teman-teman, saya masih ada 10 soal ini. Saya siapkan 10 soal dan saya juga tidak menghafalkan cara mengerjakannya, tidak. Apalagi menghafal jawabannya, tidak ya. Jawaban nomor 10 ya. 4, 3, 9, 5, 4, 10, 6, 5 titik-titik ya. Coba kita lihat ya. Ini adalah 4 ke 3 ini turun. Nah, kemudian 3 ke 9 naik ya. Jadi gitu. Jadi kita coba temukan kemungkinan yang mungkin. Dari 4 ke 3 ini berarti min 1 ya kan. Kemudian 3 ke 9 ini dikali 3. Kemudian 9 ke 5 ini berapa? Min 4. Ini min 1 teman-teman. Ini plus 6. Ini min 4. Nah, ini adalah min 1 ya. Ternyata min 4 min 1 berulang. Apa? Min 4 min 1 berulang. Jadi kita coba hapus dulu ya. Berarti kita pakai yang sudah pasti dulu. Ya. Nah, ini teman-teman. Min 4 min 1 berulang ya kan. Nah, ini min 4 min 1-nya berulang. Ya, kita lihat polanya. Nah, sekarang dari ini min 1 ya teman-teman. Ini min 1 ya. Ya, ini berarti min 1 ya. Nah, min 1. Nah, sekarang yang harus kita cermati adalah berarti hubungan dari 3 ke 9, kemudian dari 4 ke 10. Nah, ternyata kan 3 ke 9 ini selisih 6, berarti plus 6 ya. Berarti 4 ke 10 juga plus 6. Nah, ketemu kan polanya ya. Berarti polanya apa? Min 1 plus 6 min 4. Min 1 plus 6 min 4. Min 1 plus 6. Ya enggak? Plus 6 dong. Berarti ini 11. Gitu ya. Itu caranya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 11. Oke, nomor 11 ya. 5, 7, 11, 19, 35, 67, kemudian 131 dan seterusnya ya. Saya beri waktu 2 detik untuk teman-teman mencoba mengerjakan dari sekarang. 1, 2
Ya, minimal bukan mengerjakan ya, minimal berpikir cara mengerjakannya ya. Kalau teman-teman ingin mencoba mengerjakan, di pause videonya saja ya. Oke, coba kita lihat ya, analisa. Dari 5 ke 7, kemudian 11 ya, 8, 19 ya, 25, kemudian 6 ke 7, 1, 3, 1 ya. Jadi jangan buru-buru, tapi kita juga berpikir dulu ya, baru bertindak teman-teman. Tapi tetap harus menggunakan skala prioritas ya. Kita lihat, nah ini kalau menurut saya ini skala prioritasnya ini teman-teman. Nah ini saya melihat hubungan 11 sama 9 ini adalah 8 selisihnya. Kemudian saya tertarik untuk mencoba mencari tahu hubungan 19 ke 35. Berapa ini? 19 ke 35 ini berarti 16 ya kan? 16. Nah ini belum kita putuskan kesimpulannya, masih kita gali lagi informasinya. Dari 35 ke 67 berarti berapa? 32 ya teman-teman. Nah ini berarti sudah ya, kalau sudah 3 angka seperti ini berarti polanya kemungkinan di sini adalah 64 ya. Nah, dari 5 ke 7 ini 2, 7 ke 11 ini 4. Nah berarti ketemu jawabannya 2, 4, 8 ini adalah berarti bilangan kelipatan 2 ya. Berarti ini nanti adalah kelipatan 2 kan, 8 ke 16 kali 2, ini kali 2 ya. Dan nanti dikali 2 lagi teman-teman, berarti berapa kali 2? 128. 128 dikali 131 berarti 952 ya, 259 ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya, semoga paham. Kita lanjutkan nomor 12. Nomor 12 ini sebenarnya sudah pernah kita kerjakan tadi ya. Oh ya, ini ada yang sama tadi, nomor berapa ya? Kita coba lihat ya teman-teman. 4, 5, 2, 10. Angka pertamanya 4, 5, 2, 10. Ini sudah ya. Oke ya, ternyata ada yang sama nih ya. Oke ya, tadi jawabannya berapa? Ya, kita ulang ya. Berarti ini dikali 7, ini dikali 8 kan tadi. Ya, sudah pernah. Kali 5, kemudian tadi polanya ada 6 plus 2, 12 ya teman-teman. Oke, perlu kita panjang lebarkan. Kita coba nomor 13. Saya beri waktu 2 detik dari sekarang untuk mau pikirkannya ya. Mulai dari sekarang. 1, 2. Oke ya teman-teman ya. Sini ada 3, 6, 3, kemudian 21, 17 ya kan, 22, kemudian 80. 3 ke 89. Kita coba ya dari belakang dulu, enggak apa-apa. 83 ke 89 ini adalah plus 6, kemudian di sini adalah plus 5 ya, di sini plus 4 ya teman-teman ya, plus 4 plus 5 plus 6 ya. Coba kita lihat ya, tiga bilangan ini tiga bilangan ya, berarti 36 ini berarti plus 3 plus 3 ya. Bisa plus 3, bisa kali 2 ya. Coba kita kalikan 2. Maka di sini ini min 3 ya. Nah, berarti kan ada sebuah keteraturan ya. Berarti ini adalah 2 min 3 4 5 6 ya. Nah, berarti kita mencari kemungkinannya ini berapa ya kan gitu ya. Jadi kemungkinannya kalau kita juga lihat di opsi teman-teman ya, kira-kira yang mungkin mana kan gitu ya. Kalau ini sudah ada 2, 3, berarti kemungkinannya berapa? 4 ya. 4. Coba kita 4 di sini. 4-nya diapakan? Kalau 3 dikali 4 12 nggak ada. Kita coba jumlahkan ya. 3 sama 4 berarti 7. 7 ke 21 berarti dikali 3. Nah, polanya bagaimana ini ya? Oh, polanya berarti dikali. Oh, ini berarti batasnya di sini teman-teman ya. Di sini berarti polanya bagaimana? Dikali 2 min 3 plus 4 ya. Plus 4 min 3 plus 4. Nah, ini dikalinya 3. Karena ini sudah dikali 2, ini berarti dikali 3 kemungkinannya ya. Kan muncul 21 di sini ya. Berarti di sini ini, oh maaf ya teman-teman, ini bukan plus ya tapi min ya. Ini min 4, 21 ke 17 berarti min 4 plus 5. Nah,
Jadi sudah dikali 2, sudah dikali 3, maka ini kemungkinannya dikali 4, ya kan? Ini loncat 2, 1, 2. Berarti ini min 3 plus 4. Min 4 plus 5 terus dikali 4. Berarti ini 88. Kemudian di sini nanti min ya. Min 5 plus 6. Berarti min plus, min plus, min plus ya, bilangannya berurutan. 3, 4, 4, 5, 5, 6 gitu ya. Oke ya, berarti jawabannya adalah 7 dan 88. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan ya, biar kita lebih semangat lagi. Kita coba lebih cepat ya teman-teman. Nomor 14. Oke ya, saya beri waktu 2 detik dari sekarang. 1, 2. Oke ya. Ada bilangan seperti ini teman-teman. 4, 3, 4, 5. Kemudian nah, kalau kita melihatnya harus secara global ya. Tidak boleh sepotong-sepotong. Misalkan kita hanya melihat ini, kemudian melihat ini, tidak boleh ya. Tapi kita melihatnya secara keseluruhan dulu, baru nanti kita cari pola-pola yang khusus ya. Kalau saya melihat secara keseluruhan, nah, saya menemukan 45, ini 45, ini 40, ini 35. Loh, ini kok 30 lagi? Ya, berarti kan ini iya min 5 kan? Garis loncat 5 kan? Ya, ini min 5, ini min 5, ini min 5. Jadi melihatnya adalah secara keseluruhan, teman-teman. Nah, kemudian berarti kita sudah menemukan ya, berarti tinggal mencari ini dan ini kan gitu ya. Berarti loncatnya ini begini, ini ya. Nah, ini maksudnya ya. Oke, kalau begitu ini sama saja dengan 43.51 kan begitu ya. Berarti sama saja kita dengan nilai tengahnya kan. Berarti 43 ditambah 51 kita jumlahkan itu berarti 94 dibagi 2, 47 ya teman-teman. Ya, kita dengarkan suara alam dulu. Ini luar biasa ya. Ada apa namanya? Ada efek musik pendamping ya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Semoga tidak mengulangi konsentrasi teman-teman di dalam belajar ya. Jadi di sini ada 43 titik-titik dan 51, maka kita jumlahkan saja 94 ya dibagi 2 adalah 47. Jadi ini adalah salah satu dengan nilai tengahnya ya teman-teman. Berarti ini 47. Nah ini sudah ada 47 kan C ya, berarti opsinya C gitu adalah ya, lebih cepat. Kalau teman-teman tidak percaya coba kita hitung ya. Oke, teman-teman tidak percaya tahu kita hitung. Jadi 51.59 ya, berarti nilai tengahnya kan. Nah nilai tengahnya ya dijumlahkan saja. Nah, atau dijumlahkan berarti ini 10, ini 110 dibagi 2 berarti 55. Oke ya, 55 teman-teman. Ya kan, betul kan? Yes. Kita lanjutkan soal nomor 15 ya. Sekali lagi lihatlah pola secara keseluruhan ya teman-teman. Setengah, 2 setengah, 1 ya, 75, 3, 22,5, 12 dan titik-titik. Ya. Ya kalau saya nih, saya punya, karena kan kita sudah terbiasa menghitung ya. Jadi semakin banyak kita itu menghitung, entah itu di soal aritmatik atau mungkin di soal-soal yang lain ya kan, aljabar gitu ya, kita akan menemukan insting teman-teman ya, bahwa 25 ke 75 ini adalah sebuah bilangan yang cantik menurut saya. Ini adalah 3 kalinya. Nah kan diperkuat lagi ke sini dari 7 ke 3 kan 21 ya, mendekati 22,5, ini ada setengahnya. Berarti juga dikali 3 lagi. Berarti pola berikutnya ini juga dikali 3 kan gitu ya. Nah, berarti polanya fix ini ya. Kalau sudah minimal 2 berarti pola berikutnya pasti begitu simpulannya kan gitu ya. Nah 22 dikali 22,5 dikali 3 kan gitu ya. Cara menghitungnya bagaimana? Ini tak kasih trik ya teman-teman ya. Sekali lagi bukan menggurui ya, ini hanya pengalaman saja. 22 setengah dikali 3 ya, kita fokus ke 22 nya saja. Dikali 3 ini 66 ya kan. Kemudian setengah dikali 3 ya, setengah kali 3 itu kan 1,5 ya kan, dijumlahkan berarti 67,5 kan gitu ya. Ini 6 tambah 1 kan 7, 6 nya selesai ya, 67,5. Oke, dapat 15 soal ya. Nomor 16, saya beri waktu 2 detik dari sekarang. 1, 2. Oke ya, coba kita lanjutkan. 22 ke 18, kemudian 18 ke 26, 26 ke 22, 30 ke 26 ya. Ini polanya bagaimana? Kita lihat secara keseluruhan ya. Yang penting adalah tenang dulu teman-teman ya. Siapa yang tenang dia yang menang kan gitu katanya.
22 ke 18 ini berarti min 4, ya enggak? 18 ke 26 plus 8, ya kan? Tuh, 26 ke 4 berarti min 4. Nah, berarti ini plus 8 lagi. Berarti ini min 4 ini berarti plus 8, berarti ini min 4. 30 ya. 30 teman-teman ya. Oke, cukup mudah ya. Jadi tenang dulu, kita lihat polanya ya kan. Min 4 plus 8 ya. Min 4 plus 8, min 4 plus 8. Nah, berarti otomatis ini min 4. Berarti 30. Kan gitu ya. Nomor 17. Saya beri waktu 2 detik ya. Dari sekarang. 1 2 ya. Coba bagaimana polanya ini teman-teman ya. Ini ada 1 1 1 1 1 ya kan. Ya, kalau kita berpikir out of the box ya, saya mencoba menganggap ini sebagai perulangan ya. Ini sebagai perulangan. Oh enggak, ini loncatnya berapa? Loncatnya 1 ya teman-teman. Kalau saya lihat seperti ini, teman-teman bisa melihat enggak? Bisa melihat keteraturannya enggak? Nah, ini ya 1 2 4, berarti ini batas ya. Dari 1 ke 2, ini kan berarti kelipatan 2 kan. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 oke. Jadi sudah adalah 8 ya. Jadi kita harus pikirannya harus tenang ya kan, fokus pada solusi, jangan menghafal cara mengerjakan, apalagi apa menghafal jawaban gitu ya teman-teman ya. Oke, nomor 18, saya beri waktu 2 detik untuk teman-teman berpikir ya strategi penyelesaiannya bagaimana, atau mungkin teman-teman bisa mengambil cari kertas untuk mencoba mencoret-coret ya. 2 detik dari sekarang, mulai. 1 2 ya. 9 9 7 4 16, kemudian 11, kemudian 5. Nah, ini bagaimana teman-teman ya. Saya tertarik melihat ini ya, 4 ke 16 ini dikali 4 ya enggak. Loh, kok pikirannya loncat-loncat? Tidak apa-apa, kita mencari segala kemungkinan yang terjadi dengan cara melihat secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Kemudian dari 7 ke 4 ini min 3 ya kan. Kemudian dari 16 ke 11 ini min 5. Kemudian dari 11 ke 5 ini min 6. Kita lihat lagi ya, sebelum kita generalisir ya, sebelum kita tahu ambil keputusan, kita generalisir dulu. Dari 9 ke 7 ini min 2 ya. Dari 9 ke 9 ini adalah kali ya, ini ada kalinya teman-teman, berarti ini kali ya, ini dikali 1, berarti 1 2 3 ya, min kali, berarti ini 1 2 3 4 5 6 7, berarti ini dikali 7, gilirannya 7 kan, berarti 5 kali 7 adalah 35. Good ya, jawabannya 35. 2 soal lagi, tetap semangat. Nomor 19 ya, soalnya seperti ini ya, saya beri waktu 2 detik dari sekarang. 1 2 2 3 4 6 6 9 8 12 titik-titik ya. Saya tidak tahu teman-teman, saya tidak menghafalkan rumusnya ya, tapi coba kita lihat secara cermat ya, kemungkinan yang bisa saja terjadi ya. Nah, berarti ini saya sudah berhasil menemukan ini ya, 2 3. Nah, kalau saya ini kan naik, kemudian naik lagi, naik lagi, naik lagi, ini ada turunnya ya, berarti ini polanya tidak berurutan, berarti loncat. Coba ya, kita mulai dari 2 ke 4, ini kan sama-sama genap nih. Nah, kemudian 4 ke 6, nah genap lagi kan, 6 ke 8, nah berarti plus 2. Terlihat ya, kalau sudah 2 kali, minimal 2 kali, itu berarti sudah fix polanya, itu berarti ini plus 2 ya. Jawabannya adalah 10 ya, jawabannya 10 ya, jawabannya 10. Kalau ini coba kita, misalkan ini kebetulan hanya satu angka, misalkan di sini ya, nggak apa-apa, ini bonus. 3 ke 6, nah ya, 6 ke 9, nah ini berarti kan plus 3, loncat 3, jadi ini plus 3, berarti berapa? 15 ya, kalau misalkan 2 angka. Itu karena ini hanya 1, ketika sudah ketemu 10 ya cukup, kita nggak usah kita cari lagi untuk menghemat waktu ya teman-teman. Coba berapa? 10. Soal terakhir ya, soal terakhir. Saya beri waktu 2 detik dari sekarang. 1 2 ya.
4,5 ya, 4,5, 10 ya, 21 ya, 10, 21, 21, 43. Nah, kemudian 175 ke 351. Nah, coba ya, gimana? Kalau saya pertama kali lihat soal ini, saya sendiri ya, setiap orang mungkin reaksinya bisa berbeda. 4,5 ya berubah menjadi 10 ya. Saya tuh langsung ingat bahwa 45 ini ternyata ini adalah 9 ya, ada unsur 9 di sini ya. Ternyata ini adalah, oh ya, 45 kalau dikali 2 itu 9. Kalau saya sendiri ya, mungkin setiap orang reaksinya beda. Nah, kemudian 9 ke 10 ini kan plus 1. Jadi ini dikali 2 plus 1. Nah, saya punya juga seperti itu. Kita coba lihat sebelum kita simpulkan. Nah, kita harus lihat sebelahnya. Ini 10 menjadi 21, teman-teman. Berarti kan dua kalinya kan? Nah, jadi dikali 2 ditambah 1, berarti ketemunya 21. Polanya berarti apa? Dikali 2 plus 1. Nah, ini ketemu polanya. Berarti kita fokus pada di sini ya. Nah, kan ini dikali 2, 42 kan, plus 1 plus 3. Berarti nanti dikali 2 ditambah 1. Ya, 43 dikali 2 berarti kan 86 tambah 1 87. Oke ya, teman-teman. Kita sudah membahas ya psikotes, deret angka dan penjelasannya. Ini hanya sampel pada 20 soal. Teman-teman harus banyak terlatih agar teman-teman mempunyai insting yang lebih kuat lagi ya. Sekali lagi jangan menghafalkan cara mengerjakannya, tapi apalagi menghafal jawabannya ya. Itu kunci di garis bawah tebal-tebal ya. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan video ini, dan apakah betul ya semua S1 bisa mengerjakan psikotes deret angka ini. Belum belum tentu ya, apalagi digunakan waktu ya, dibatasi waktu di dalam mengerjakan soal-soal tes psikologi ini ya. Baik, semoga teman-teman paham ya. Sekali lagi saya bukan untuk menggurui, kita sama-sama belajar ya. Sudah kita sajikan fakta-fakta, teman-teman jika ingin mengerjakan ulang, di pause video ini kemudian dikerjakan ulang, kemudian dilihat penjelasannya ya. Semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf ya, tadi ada suara-suara alam yang ikut nimbrung di video ini. Semoga tidak mengganggu konsentrasi teman-teman. Tetap semangat ya, jangan lupa like, comment, dan share video ini ya. Dan juga teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.